Dari hadis Farwah bin Musaik, Farwah berkata, qal wa unzila fi saba' ma unzila, kata Farwah, telah turun surat Saba'. Faqala rajulun, jadi ketika sahabat lain mendengarkan telah turun surat Saba', lalu berkata seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma saba'u?" Saba' itu apa ya Rasulullah? Ardun atau imra'atun, itu nama tempat atau nama perempuan? Jadi sahabat bertanya karena tidak tahu persis Saba' itu apa. Nabi dengan mukjizatnya, yaitu mengetahui sesuatu di masa lampau dan mengetahui sesuatu di masa yang akan datang, dan itu berdasarkan izin dari Allah. Lalu Nabi menjawab, qan laisa bi ardin wala imra'atin. Saba' itu bukan nama orang, bukan nama tempat, dan bukan nama perempuan. Walakinnahu rajulun walada ashrah minal Arab. Tapi itu nama seorang laki-laki yang dia mempunyai 10 orang anak laki-laki yang berbangsa Arab. Fatayamana minhum sittah wa tasha'ama minhum arba'ah. Yang 6 merantau ke arah kanan, dan yang 4 merantau ke arah kiri. Jadi yang maksud ke arah kanan itu merantau ke arah Yaman. Jadi Nabi ingin mengatakan bahawa ini nama seseorang yang mempunyai 10 orang anak. 6 orang merantau ke Yaman, 6 orang lagi merantau ke kiri. Artinya kiri daripada tempat ayahnya bermula. Tidak disebutkan kota mana ke arah kiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa ammal ladzi tasha'amu, dan anak-anaknya yang menuju ke arah kiri iaitu Lakhmun, namanya Lakhmun, Juzam, Ghassan dan Amilah. Wa ammal ladzi tayamanu, dan anak-anaknya yang merantau ke arah kanan ke Yaman iaitu bernama Al-Uzdu wal Ash'ariyun wa Hamirun wa Kindah wa Mazhijun wa Anmar. Ini nama-nama anak-anaknya. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah pernah menjelaskan tentang kaum Saba'. Itu dimulai dari keturunan seorang laki-laki yang lengkapnya bernama Saba' bin Yasjub bin Ya'rub. Jemaah melakukan Allah, dari situlah bermula munculnya kerajaan Saba'. Jadi kerajaan Saba' ini berada di Yaman. Jadi anak-anaknya lebih banyak berkumpul di Yaman. Di sanalah mereka membangun sebuah peradaban baru yang kemudian diambil dari nama ayahnya Saba'. Maka terkenallah dengan kerajaan Saba'. Nah, ada apa dengan kerajaan Saba' ini? Dalam sejarah disebutkan kerajaan Saba' ini itu berdiri kira-kira 10 abad sebelum 10 Masehi. Abad ke-10 sebelum Masehi. Dan mencapai kejayaannya di salah satu keturunan Saba' yang bernama Bilqis atau Balqis. Jadi Ratu Balqis atau Bilqis itu salah satu keturunan dari Saba'. Di tangan dialah Saba' ini kemudian mencapai masa kejayaannya, dan menjadi lambang kejayaan di Saba', daerah Saba' pada waktu itu adalah dengan dibangunnya bendungan yang paling besar di zamannya. Jadi bendungan inilah yang kemudian menghidupkan kerajaan Saba'.
Kerajaan ini memiliki kekuasaan yang sangat luas. Itu sampai meliputi Jazirah Arab bahagian selatan, Laut Merah, Eritrea, Ethiopia Timur di benua Afrika. Pusatnya di Ma'rib. Jadi pusat Sabak itu nama daerahnya Ma'rib. Sabak nama keturunan rajanya. Seperti Saud hari ini, Kerajaan Arab Saudi. Saud itu bukan nama daerah, itu nama raja yang pertama sekali mendapatkan kekuasaan di Arab Saudi, ya, maka dirubahlah menjadi kerajaan yang milik Saud. Keturunan-turunannya adalah turunan-turunan Raja Saud, sehingga seakan-akan menjadi nama daerah. Jadi Sabak itu berdiri di daerah Yaman, tepatnya di daerah Ma'rib. Dari ibu kota Yaman sekarang, Sana'a, itu kira-kira berjarak 170 km. Dan kota ini telah sirna, hancur di tahun 550 Masehi. Jemaah melakukan Allah. Sabak ini punya kekuatan yang sangat hebat, sehingga ketika Nabi Sulaiman ingin menguasai kerajaan Sabak, seluruh penduduk Sabak mengatakan kepada ratunya Bilqis, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Wahai ratu, kita ini punya kelompok besar, kita punya kekuatan. Maksudnya kenapa kita takut dengan serangan Sulaiman? Wal amru ilaiki fanduri maza ta'murin. Semua terserah padamu wahai ratu. Artinya apapun yang engkau suruh, kami siap. Perang. Jadi itu menunjukkan mereka punya kekuatan. Reman, bacul. Jadi bukan sembarangan kerajaan. Nah, lalu kemudian kita tahu bahawa Ratu Balqis ternyata takluk dengan Sulaiman setelah Allah memberi salah satu mukjizat kepada Sulaiman, iaitu menampakkan kekuasaan Allah dengan memindahkan singgasana ratu. Dan waktu memindahkan singgasana itu dalam surat An-Naml, Allah sebutkan Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pengikutnya, terdiri dari golongan jin dan manusia, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balqis secepatnya. Lalu Ifrit, salah satu golongan iblis, berkata, aku akan memindahkannya sebelum engkau duduk kembali setelah engkau berdiri. Singgasana sudah ada di sini. Jadi disuruh berdiri sebentar, duduk kembali. Sebelum engkau duduk kembali, singgasana Balqis sudah ada di sini. Ini menunjukkan bahawa iblis Allah beri kekuatan untuk memindahkan sesuatu dengan izin Allah. Tapi kemudian ada orang yang saleh, yang diberi ilmu hikmah oleh Allah. Dia menawarkan, wahai Sulaiman, aku bisa memindahkannya begitu engkau membuka matamu, sebelum terpejam kembali, singgasana sudah ada di sini. Ini menunjukkan apa? Tawaran yang lebih hebat, dan ditawarkan oleh orang yang punya ilmu dengan mengucapkan kalimah tertentu. Kata Allah, cuma tidak disebutkan kalimah itu dalam Al-Quran. Kalau disebutkan, takut semua orang mengamalkannya. Jadi menjadi ratib 2,000, menjadi ratib 3,000, mengucapkan kalimah-kalimah yang sama untuk memindahkan isteri mudanya ke tempat yang lebih jauh. Jadi Allah tidak buat kalimat itu takut menjadi sebuah amalan kesyirikan. Jadi Allah cuma mengatakan dia bisa memindahkan dengan bantuan Allah. Ada kalimah, sehingga tafsir pun tidak ada yang menjelaskan dengan tepat apa kalimah itu. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada yang mengatakan Allah, macam-macam, tapi tidak ada yang tahu sebenarnya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Kekuatan kita manusia di saat dekat dengan Allah lebih hebat daripada kekuatan iblis. Kita di saat dekat dengan Allah lebih hebat kekuatan kita daripada kekuatan yang Allah berikan kepada iblis.
Makanya melawan iblis itu cukup mengikut campurkan Allah untuk menghantamnya. Iblis itu diberi kekuatan, tapi Allah buat catatan, inna kaidasyaitan kana dha'ifa. Tapi tipu daya iblis itu lemah. Caranya bagaimana? Dekatkan diri dengan Allah. Maka urusan menghadapi iblis dengan menyebut-nyebut Allah. Rasulullah mengajarkan, kalau mau syaitan tidak mendekat di waktu tidur, bacalah ini. Kalau mau syaitan tidak mendekat di dalam perjalanan kita waktu safar, maka bacalah doa waktu keluar rumah. Bacalah ayat-ayat tertentu, bacalah ini, bacalah itu. Semuanya adalah kekuatan kita. Maka orang yang sombong itu, dia kadang-kadang tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi dia tidak baca apa-apa, tidur tidak baca apa-apa, berjalan tidak baca apa-apa, dalam kegelapan dia tidak mengamalkan zikir-zikir Nabi, maka kadang-kadang Allah jatuhkan kesombongannya. Jadi dibuat rasa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu yang terjadi berikutnya, Ratu Balqis datang. Dalam kisah dalam Al-Quran disebutkan, Ratu Balqis mengangkat roknya karena mengira lantai Sulaiman berair. Tapi ternyata rantai Sulaiman bukan berair, tapi karena saking jernihnya terbuat dari kaca, seakan-akan berair. Itu menunjukkan kehebatan kerajaan Sulaiman. Lalu Ratu Balqis terkejut melihat singgasananya sudah ada di tempat Sulaiman. Disitulah dia tunduk, dan akhirnya dalam riwayat disebutkan dia menikah dengan Sulaiman alaihi wassalam. Lalu kemudian di saat itu Ratu Balqis mengislamkan, bahasanya bukan Islam dalam konteks nama agama, mentauhidkan semua penduduknya. Disitulah semua penduduk Sabak dalam keadaan beriman kepada Allah, yaitu di bawah pimpinan Ratu Balqis yang kemudian didampingi oleh suaminya Sulaiman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di saat itu, di saat mereka taat ke Allah, Allah katakan dalam ayat yang ke-15, Allah berikan kesuburan, Allah berikan kejayaan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Allah mulai memberikan kemakmuran pada kerajaan itu. Kata Allah, kami memberikan kepada kaum Sabak kekuasaan kami, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat kediaman mereka. Bagaimana cara Allah memakmurkan kaum Sabak setelah mereka menuhankan Allah? Allah mengatakan, jannatani an yaminin wa shimal. Ku berikan kepada mereka dua kebun di kanan dan di kiri. Jadi kota Sabak ini gambarannya, kalau kita masuk ke kota Sabak, ke kerajaan Sabak, itu kanan kiri semuanya kebun. Semuanya kebun. Maksud dua kebun itu bukan bermakna hanya dua kebun dalam tafsir, tetapi maksud Allah dua kebun kanan kiri, sepanjang jalan kebun, di kanan kebun, di kiri kebun. Kan ada lagunya itu, kulihat kebun, bagaimana lagunya Bapak? Saya lupa yang kulihat kebun itu, Allah a'lam. Itu tidak penting diingat. Nah kemudian saking suburnya kebun-kebun ini, dalam tafsir disebutkan, Abdurrahman bin Zaid rahimahullah dan Abu Qatadah rahimahullah menceritakan, saking suburnya kebun ini, orang kalau masuk ke kebun itu tidak perlu memetik buahnya, cukup bawa keranjang di atas kepala, berjalanlah dalam kebun itu, maka semua buah-buahan yang ranum masuk sendiri ke dalam keranjang. Penuh keranjang hanya dengan jalan saja, jadi tidak usah petik, terlalu banyak. Jadi keranjang maksudnya sangkut-sangkut dengan buah, penuh dengan buah. Jadi cukup hanya bawa keranjang, sangkut sana sangkut sini, penuh keranjang dengan buah-buahan. Begitu suburnya kota Sabak tersebut. Lalu disebutkan bahawa di sana tidak ada nyamuk. Bak kedanya penuh nyamuk. Di sana tidak ada nyamuk. Dalam tafsir, tidak ada lalat. Semua yang mengganggu tidak ada. Nyamuk tidak ada, lalat, serangga, kalajengking dan ular.
tidak ditemukan. Bisa bayangkan hidup tanpa nyamuk, Pak? Subhanallah, indah sekali. Indah sekali, tanpa lalat. Jadi tidak ada binatang-binatang pengganggu. Begitulah Allah beri kepada mereka. Kenapa? Akibat mereka menuhankan Allah, akibat mereka beriman kepada Allah, maka Allah suburkan tanah mereka. Dan kemudian Allah berikan jalan, ilham kepada ratu agar bertahan kesuburan itu. Maka Allah berikan sebuah ide kepada ratu untuk membuat bendungan. Maka dibuatlah bendungan yang disebut dengan bendungan Arim. Bendungan itu ukurannya dalam tafsir sebutkan kira-kira, kalau sekarang ukurannya panjang 620 meter, kemudian lebarnya 60 meter, dan tinggi kedalamannya itu 16 meter. Itu bendungan terbesar di zamannya, bendungan terbesar. Jadi lebar 60 meter. Ini masjid ini kita berapa lebar? Wallahu alam. Kita 30 dah, Pak. Berarti 2 kali masjid inilah lebarnya. Dan airnya penuh, selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengalir airnya ke kebun-kebun, tidak pernah mengering airnya selama mereka berada di bawah kepemimpinan Ratu Balqis dan mereka beriman kepada Allah. Dan Allah hanya minta kepada mereka melalui ayat berikutnya. Allah cerita, Allah mengatakan, jadi setelah Allah mengatakan ku berikan semua keindahan fi maskanihim, di tempat-tempat mereka tinggal, lalu Allah mengatakan kulu min rizqi rabbikum, silakan makan, makanlah semua dari apa yang Tuhanmu berikan. Jadi Allah suruh nikmati dulu, nikmati, silakan nikmati. Ini kan ciri-ciri orang, ciri-ciri yang maha kaya, Pak. Orang kalau sudah terlalu kaya dan kalau punya sifat Allah dalam dirinya sedikit, maka orang akan mengatakan ambil, makan, nggak usah pikir-pikir balas, jangan, nggak usah ucapkan terima kasih, pikir, makanlah. Begitu orang kalau sudah kaya. Allah maha kaya, huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya. Allah kecil memberikan kepada manusia di bumi, maka Allah suruh pertama sekali makanlah, makan suka-suka kamu. Ini hampir sama kalimat dengan suruhan Allah kepada Adam dan Hawa. Jadi disuruh nikmati. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, Hawa, makan suka-suka. Apa yang engkau suka-suka dalam surga, makanlah. Jadi kita ini, Pak, sebenarnya kita ini hidup dalam nikmat. Allah tidak akan pernah membuat nikmat itu tercabut kecuali kita sendiri yang meminta untuk dicabut. Jadi konsep hidup kita ini, sebenarnya kita ini hidup dalam nikmat Allah. Dan yang lebih hebat lagi, nikmat kepada kita khususnya diberikan nikmat iman dan Islam. Di saat orang lain diberikan kekafiran, tapi kita diberikan nikmat iman dan Islam. Tapi Allah tetap sayang kepada orang kafir. Diturunkan Rasul, diajak mengenal agama, diberikan hidayah, mereka sendiri yang menolaknya. Kaum Sabah Allah minta makan dari rezeki Allah yang telah berikan kepadamu. Dan kemudian Allah sambung, washkuru lahu, tapi cukuplah engkau bersyukur kepada Allah. Allah tidak mengatakan berterima kasih, tapi cukup bersyukur. Bersyukur artinya pakai perasaanlah. Allah sudah beri, Allah tidak minta balas, Allah tidak minta balas, tapi Allah minta untuk bersyukur. Dan bersyukur itu sesuai dengan porsi. Tidak mesti bersyukur itu memberi, tapi bersabar di atas nikmat itu bersyukur. Jadi jangan mengira bersyukur itu wajib balas memberi, tidak. Itu gaya manusia dengan manusia. Jadi kalau orang mengatakan enggak cukup kita terima kasih, kita kasihlah hadiah kepada orang yang sudah beri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh hadiah dari kita.
Allah hanya ingin kita tetap dalam mengingat Allah, itu saja. Jadi disuruh bersyukur agar nikmat itu terpelihara. Jadi Allah sebutkan nikmat dulu baru sebut syukur. Maksudnya kalau engkau bersyukur, nikmat kau pelihara. Maka keluar ayat yang paling masyhur kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur ku tambah, kata Allah. Kalau engkau bersyukur ku tambah. Maka semua orang yang telah mengingat Allah, menuju ke musalla-musalla, menuju ke masjid-masjid, mengingat Allah, insya-Allah hidupnya dalam keadaan dipelihara Allah. Oh, kenapa habis menuju solat jamaah tetap miskin? Kenapa habis menuju solat jamaah kita tidak dapat uang menumpuk berjalan lalu kita kaya tiba-tiba? Syukur itu bukan bermakna harus kaya lalu memberi kembali. Tapi ketika Allah titipkan perasaan menerima apa yang Allah beri, itu sudah masuk dalam kategori nikmat terbesar. Orang miskin tidak mengeluh, bahasa yang keluar ini dari Allah. Orang kaya ini kekuasaan ini dari Allah. Jadi bahasa-bahasa itu adalah bahasa orang-orang yang bersyukur. Lalu Allah sebutkan ayat berikutnya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi maksudnya kalau engkau bersyukur, tetap negara ini akan menjadi negara tayyibah yang baik, wa rabbun ghafur, dan diampunkan oleh Allah. Artinya di bawah pengampunan Allah. Jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ini kan sering kita dengarkan di ceramah-ceramah, tiba-tiba penceramah nyelipnya ke baldatun, kita harus menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang Allah cerita itu kemana? Ke kaum Sabak. Maka kalau ada orang yang ceramah dengan gaya bahasa ini, dia harus menjelaskan seharusnya, dia harus menjelaskan berikutnya, kaum Sabak hancur ujungnya. Jadi ini cerita di tengah jalan bahwa kaum Sabak itu sedang diberi kemakmuran oleh Allah, makmur sekali. Bapak kalau pergi ke Uni Emirat Arab, ke Qatar, Masya Allah, itu Allah beri limpahan nikmat. Allah beri limpahan nikmat. Tapi lihat hari ini bagaimana gaya kehidupan di Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Itu Eropah habis, bahkan tempat pesiarnya orang-orang Eropah. Maksiat merajalela. Padahal Allah beri itu negara, Allah beri nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu maka Allah setelah mengalami masa-masa kemakmuran, lalu Ratu Balqis meninggal, kemudian diganti dengan beberapa raja, tidak disebutkan sampai raja yang mana terjadinya kekufuran. Dan ternyata ujungnya setelah ditinggalkan oleh Ratu Balqis, mereka kemudian diutus oleh Allah 13 rasul kepada mereka, 13 nabi kepada mereka dalam tafsir, untuk mengingatkan mereka agar tidak berpaling dari Allah. Dan kemudian yang terjadi, ternyata mereka akhirnya kufur semuanya. Kufur semuanya. Allah sebutkan dalam ayat ke-16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Lalu mereka menolak perintah Allah, mereka berpaling dari Allah. Ketika mereka sudah mulai berpaling dari Allah, disitulah Allah kemudian memberi kehancuran. Bagaimana cara Allah menghancurkan kaum Sabak ini? Mereka diberi sailul 'arim, yaitu banjir bandang, banjir yang sangat hebat, menghancurkan seluruh kota, mematikan penduduknya. Dan berikutnya para ahli tafsir menceritakan cara Allah menghancurkan bendungan ini. Jadi yang menjadi sumber kehidupan mereka bendungan. Kalau kota Mesir sampai ke Sudan, itu sumber hidupnya Nil. Kalau tidak ada sungai Nil, itu tidak hidup. Di Mesir itu kalau tidak ada sungai Nil, tidak bisa hidup. Karena di tengah-tengah padang pasir itu tidak ada air. Jadi semua di Mesir itu semua dari Nil. Yang diminum setiap hari Nil, air dari sungai Nil. Maka kalau Allah tutup, Allah keringkan sungai Nil, itu habis. Mesir sampai Sudan habis. Makanya kota Mesir itu luas sekali, tapi yang bisa didiami hanya pinggiran-pinggiran sungai Nil yang bisa dialiri dari sungai Nil. Begitulah gaya kehidupan kaum Sabak. Kesuburan mereka dari bendungan tadi. Lalu Allah hancurkan bendungan itu dulu. Ini cara Allah mulai menghancurkan orang-orang yang mengingkari Allah. Allah hancurkan bendungan. Ada dalam tafsir sebutkan dengan cara Allah kirimkan tikus besar
lebih besar daripada kucing untuk melobangi bendungan. Ibnu Ashur mengatakan terjadinya perang saudara lalu sampai menghancurkan bendungan tersebut. Jadi macam-macam tafsiran menyebutkan, wallahu alam apa yang terjadi. Yang intinya bendungan itu kemudian runtuh, hancur, dan kemudian meluaplah airnya membanjiri seluruh kota, dan kemudian hancurlah di situ kerajaan Sabak. Dan semua penduduknya akhirnya pindah. Berikutnya apa yang terjadi? Yang tumbuh tidak lagi buah-buahan yang nikmat, tapi Allah ganti dengan buah-buahan yang pahit, yang tidak bisa dikonsumsi dan tidak bisa dijual. Maka Allah sambung di ayat berikutnya, wa baddalnahum, kami ganti kesenangan mereka, maksudnya kedua kebun tadi ya, wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain, kami ganti dua kebun yang dulu kami beri kepada mereka dengan dua kebun zawata ukuli khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kami ganti buah-buahannya, yang tumbuh adalah pohon-pohon yang berbuah pahit, lalu kemudian kami tumbuhkan pohon asil dan kami pun tumbuhkan pohon sidr. Dalam tafsir sebutkan pohon asir ini yaitu pohon siwak. Ada kayu siwak Pak, itu kalau disikan itu kan pahit rasanya. Pohon itu tidak ada buahnya. Bukan tidak ada buahnya, buahnya juga pahit, tidak bisa dikonsumsi. Dan Allah tumbuhkan pohon sidr, daun bidara, pohon bidara, dan itu juga tidak bisa dijadikan seperti buah-buahan yang lain, sehingga hancurlah perekonomian, hancur negara, hancur perekonomian, mereka tidak bisa hidup lagi. Lalu di ujung ayat tadi Allah mengatakan zalika jazainahum bima kafaru, begitulah balasan kami atas kekafiran mereka, wahal nujazi illal kafur, kami tidak akan menghancurkan, kami tidak akan berbuat sedemikian kecuali bagi mereka yang ingkar kepada kami. Kemudian di ayat ke-19 Allah tutup cerita kaum Sabak dengan menyebutkan inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya kisah itu, kata Allah, menjadi tanda-tanda tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Allah sebutkan dua kalimat, sabar dan syukur. Maka kita kalau mau hidup bahagia, bersandar pada dua perkara ini. Sabar di saat menghadapi ujian, bersyukur di saat menghadapi nikmat. Kalau dua sifat ini menempel pada sebuah negara, insya-Allah negara itu aman. Dan ini menjadi pelajaran besar. Seharusnya pemimpin membaca tentang kisah kaum Sabak. Sehebat apapun membangun jalan tol, sehebat apapun kita membuat sebuah perkara-perkara yang teknologi tinggi, macam-macam kita buat, tapi di saat kita tidak bersyukur kepada Allah, tunggu kehancuran dibuat oleh Allah.